Kenapa sih dia nggak bisa milih yang tepat? Gila banget. Kalau aku jadi dia, pasti nggak gitu deh. Rina, kamu nggak pernah capek ya setiap hari nonton drakor mulu? Kayak nggak ada kerjaan lain aja. Kerjaan? Ini pekerjaan, Bu. Mengikuti cerita ini tuh seru banget. Aku jadi bisa ngerasain apa yang mereka rasain di sana. Apalagi yang ini, aduh, tenang banget. Kalian juga nggak usah banyak omong deh. Toh kalian juga sama kan dengan aku, sama-sama gila sebagai pecinta drakor. Hahaha. Iya, Bu Rina, iya. Iyain aja deh biar puas. Cuma gara-gara drakor, emosinya bisa terbawa kayak gitu. Padahal hidup kita ini kan jauh lebih nyata daripada drakor itu. Pasti capek banget ya ngikutin semua drakor-drakor itu. Karena aku juga ngerasa kok waktu ini cepet banget jalannya. Waktu kita terbuang-buang sia-sia karena nonton drakor. Ya, begitu deh. Segala sesuatu itu kan ada sebab dan akibatnya. Jadi wajar aja kalau waktu kita terbuang sia-sia. Apalagi kalian belum sampai di titik kayak aku, terjebak dalam dunia drakor yang penuh dengan intrik. Aduh, rasanya kayak benar-benar terjadi kehidupan nyata. Cuman kadang-kadang lebih dramatis aja dibuatnya. Asal jangan berlebihan aja, Rina. Semua waktu yang kita habiskan itu bisa jadi pisau bermata dua loh. Ah, gampang itu mah. Aku juga paham. Kita nonton drakor itu kan cuma sebentar aja. Lagian, mereka juga harus ngerti dong kalau kita juga butuh hiburan. Semua orang butuh pelarian. Hehehe, iya juga sih. Bener banget. Baru kali ini aku setuju dengan kata-kata kamu. Kamu udah lama terjebak dalam dunia itu, Rina. Aku khawatir kalau akhirnya kamu bakal kehilangan segalanya. Mom, bantuin aku ngerjain PR sebentar yuk. Aku nggak ngerti nih sama PR dan soalnya. PR ya? Sekolah kamu ini ada-ada aja sih, nak. Nak, masa zaman udah maju kayak gini masih ada dikasih pekerjaan Mom, rumah yang nggak ada repotin? pedulinya sih sama sekali. Aku kesulitan loh, Mam, kerjain sendirian. Oh, kayak gitu ya? Nak, maaf ya, mama lagi nonton drakor tadi, jadi nggak bisa fokus bantuin kamu. Drakor lagi, mau sampai kapan Mamam ngeliatin drakor terus, Mom? Aku butuh perhatian Mami loh di sini. Aku nggak tahu harus ngapain. Teman-temanku juga nggak ada yang ngerti soal pelajaran ini. Nanti aja ya, nak. Mama masih nonton bentar ini loh. Ceritanya juga lagi bagus-bagusnya ini. Kamu kerjain aja ya dulu. Mama bakal bantuin kalau drakornya udah selesai. Selalu aja ngomong begitu sih, Mam. Tapi nyatanya apa? Mami nggak pernah kan bantu aku semuanya cuma soal drakor. Itu yang Mami utamain. Emangnya aku ini nggak penting daripada drakor ya? Iya juga. Kenapa aku malah jadi begini ya? Kenapa aku nggak bisa berhenti nonton? Tati, kita perlu bicara. Kamu nggak sadar kan? Semua waktu kita habis cuma buat ngurusin drakor. Aku sudah coba sabar, tapi ini sudah keterlaluan. Keterlaluan. Apa maksud kamu? Aku cuma butuh hiburan aja, Pak. Nggak lebih. Hiburan, kamu lebih mementingkan hiburan daripada keluarga ini. Tati, aku sudah ngomong terus-terusan, tapi kamu itu nggak pernah dengerin. Kita ini harus ada waktu untuk satu sama lain. Aku nggak tahu kenapa aku bisa terjebak dalam dunia itu. Aku ingin sekali berubah, Pak. Tapi entah kenapa itu kayak susah banget buat dilakuin. Kita sudah lama tidak ngobrol masalah ini dengan serius. Aku sudah gak kuat, Tati. Aku butuh kamu, bukan drakor itu. Aku butuh kita untuk saling melengkapi. Aku harap kamu itu bisa mengerti akan hal tersebut. Pak Dedi pergi meninggalkan Bu Tati yang duduk dengan air mata pipinya. Bu Tati merasa terperangkap antara dunia yang dia ciptakan dengan drakor dan kenyataan kehidupan nyata yang mulai runtuh.
Aku itu sebenarnya males tahu nggak terus-terusan ngelihat kamu kayak begini. Aku udah WA tapi malah kamu abaikan. Rina, ini udah malam. Kenapa kamu boleh gak tidur, ha? Kenapa kamu banyak gak peduli lagi sama keluarga ini? Cuma aja kok sayang, sebentar lagi juga selesai kok ini dramanya. Kamu tiduran aja ya sayang, nanti aku nyusul kalau dramanya udah selesai. Aku nggak mau kamu jadi bagian dari dunia ini. Dunia yang isinya cuma tentang drakor. Apa kamu itu nggak sadar kalau kita itu sudah jarang ngobrol kayak dulu lagi? Aku dan anak-anak juga butuh perhatian. Kenapa sih kamu nih nggak bisa ngerti? Ini hiburan yang aku butuhin sayang. Ini hiburan yang bisa nyelesain penat aku. Penat kamu bilang? Iya, aku capek dengan rutinitas sehari-hari. Hanya nyapu, harus ngepel, harus masak, belum lagi ngurusin kamu dan anak-anak. Jadi biarin aku menikmati ini sedikit aja. Ini bukan soal hiburan, Rina. Ini tentang keluarga kita. Aku nggak bisa terus-terusan diem aja. Kamu nggak sadar kan? Kamu udah melupakan aku, anak-anak, dan rumah kita. Apa maksudmu? Aku nggak pernah melupakan kita kok. Ini cuma sementara, aku janji. Mama, aku dapet nilai jelek lagi. Teman-temanku pada ngedekin aku terus karena nggak bisa ngerjain tugas. Mama lah lebih sering nonton drakor dan nggak pernah bantuin aku. Mama selalu milih nonton dan nggak pernah ada buat aku. Aku nggak bisa terus-terusan kayak gini. Tapi gimana caranya berhenti? Ini semua kayak kebiasaan. Drakor terus Wati. Kayaknya kita itu emang harus bicara deh. Aku udah coba sabar, tapi kamu itu nggak ngerti apa yang aku rasakan. Maksudnya? Nggak ngerti gimana, Mas? Kenapa malah bilang aku nggak pengertian? Bukan soal itu. Aku ngerasa kayak kita itu nggak punya waktu buat satu sama lain. Semua perhatianmu cuma buat drakor. Anak-anak udah nggak pernah kamu perhatiin. Aku juga mulai merasa kesepian. Tapi aku juga nggak tahu, Pak. Aku cuma butuh waktu buat diri aku sendiri. Dan drakor itu cara aku untuk melepas dari segala masalah. Kamu nggak sadar kan? Kamu itu malah lari dari masalah. Ini bukan cara yang benar, Wati. Kamu lupa siapa yang ada di sisi kamu, siapa yang selama ini nunggu kamu. Kenapa mama nggak pernah ada buat aku? Aku nggak ngerti kenapa mama lebih suka nonton drakor ketimbang ngurusin aku. Aku butuh perhatian mama. Kamu harusnya sadar, Rina. Kita semua butuh perhatian, bukan cuma waktu buat drakor. Aku nggak tahu kalau ini sampai kayak gini. Aku minta maaf, Mas. Nah, aku tahu aku udah salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak mama udah pulang. Tumben, Nak. Kamu pulangnya agak sorean kali ini. Gimana tadi pelajarannya di sekolah? Aman kan? Lancar kan? Loh, kenapa? Kok kamu malah diem aja sih, sayang? Ayo jawab dong pertanyaan mama. Ada apa? Ada apa? Gak tahu mah, aku males mau ngobrol sama mama. Sekolah aku itu baik-baik aja kok, lancar. Mama fokus aja sama drakor yang sering mama tonton itu. Gak usah peduliin aku. Nih, ini kan yang mama butuhin. Mama lebih sering lihat ponsel daripada aku. Mama lebih sering dengerin drakor daripada aku. Aku ngerasa kayak nggak dianggap lagi, tahu nggak? Mama minta maaf ya, sayang. Mama nggak sadar kalau mama udah ngelakuin semua. Mama cuma ngerasa kesepian dan dunia drakor itu adalah bentuk pelarian mama. Oh gitu ya. Tapi mama janji, mama akan berusaha lebih perhatian lagi. Mama akan berubah dan lebih perhatian sama kamu lagi.
Semoga aja ya, maaf begitu. Semoga mama segera berubah dan menjalankan kata-kata mama itu. Kenapa semuanya kayak gini? Kenapa semua yang aku miliki semuanya menjadi hampa? Aku cuma mengejar kebahagiaan lewat drakor, tapi kenapa aku ngerasa nggak bahagia? Ada apa ini? Ada apa? Apa jangan-jangan selama ini aku salah? Apa jangan-jangan yang aku butuhin ini keluarga? Tidak. Apa aku masih bisa memperbaiki semuanya? Pokoknya aku harus berubah. Aku harus bisa menghentikan semua kebiasaan buruk itu. Semua yang aku anggap penting malah jadi hancur sekarang. Aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Karma itu begitu nyata. Aku terjebak dalam dunia yang aku sendiri buat. Dulu semuanya penuh tawa. Kenapa bisa begini? Aku jadi terlalu fokus sama drakor dan semua dunia itu. Sekarang aku malah kehilangan keluarga. Apa aku masih bisa memperbaikinya? Kamu benar-benar udah sadar, Rina? Apa kamu sudah sadar kalau ternyata kamu itu sudah terlalu jauh dari kami? Iya mas, aku mulai sadar akan semua kelakuan aku. Aku mulai sadar kalau semua yang aku lakuin itu salah selama ini. Aku hanya melakukan pembelaan aja. Aku menjadikan semua alasan agar aku bisa terus-menerus menonton drakor. Dan sekarang kamu sudah menyadari semua kesalahan itu. Tapi aku nggak tahu, Rina. Apa kita masih bisa memperbaiki semua ini? Aku salah, Pak. Aku udah terlanjur terjebak dalam dunia yang bukan dunia kita. Aku janji akan jadi istri yang lebih baik lagi. Tapi aku minta kamu tetap di sini ya, Pak. Jangan pergi dan bantu aku untuk menjadi istri yang lebih baik lagi. Baguslah Tati. Aku lihat kamu mulai berubah sekarang. Tapi itu nggak cukup. Aku butuh lebih dari sekedar janji. Kamu harus membuktikan semuanya lewat tindakan nyata, bukan hanya omongan. Iya, Pak. Aku paham. Aku nggak akan ngecewain kamu lagi. Aku benar-benar ingin memperbaikinya. Ayo kita mulai semuanya lagi dari awal, Pak. Maaf. Aku udah selalu merepotkan kamu belakangan ini. Iya saya. Asal kamu mau berubah, aku janji akan selalu menemani kamu. Berarti nanti kamu sudah harus mengurangi jatah drakor kamu ya. Kamu sudah harus mengalihkan jatah drakor itu untuk kepentingan jatahku. Modus. Kamu ini bisa aja, Mas. Boleh aja. Asal jangan keseringan ya. Ntar aku modar lagi. Hehehe. Aku bersyukur, Mas. Aku masih bersyukur kita masih punya waktu untuk memperbaiki semuanya, Mas. Aku bersyukur masih diberi kesempatan dan waktu untuk menyadari semuanya. Kini aku sudah sadar dan berani untuk berubah. Terima kasih sudah memberi aku kesempatan. Keesokan harinya. Kalian tahu nggak? Aku itu benar-benar bersyukur banget bisa diberikan suami yang sabar dan tabah kayak suami aku. Gimana enggak loh? Dia masih bisa sabar dan terima semua kekurangan aku. Dia juga bahkan masih ngasih aku kesempatan untuk berubah jadi lebih baik lagi. Oh iya, wih bagus banget dong kalau gitu. Iya, aku nggak bisa bayangin deh kalau bukan dia yang menjadi suami aku, mungkin aku udah nggak akan bisa ngumpul di sini lagi bareng-bareng sama kalian semua. Aku tuh udah dicerain dan ditinggal pergi sama dia. Aku benar-benar bersyukur banget bisa punya suami kayak dia. Kalau begitu sama dong Bu. Apa yang Bu Tati alami itu terjadi juga dengan saya Bu. Saya tahu semenjak saya dikucilkan sama anak-anak dan suami saya merasa seperti ada yang kosong dan juga hampa banget setiap hari. Saya hanya menghabiskan waktu untuk drakor tanpa pernah memperhatikan mereka. Terus yang terjadi kemudian apa? Saya jadi penasaran dengan ceritanya. Ya gitu Bu, banyak anak saya mulai terpenggalai, nggak ada yang ngurus dan saya juga kesepian karena nggak dapat perhatian dari mereka. Nilai anak saya turun karena saya nggak pernah bantu dia mengerjakan semua tugas dan PR-nya. Suami saya mulai dingin dan nggak pernah perhatian lagi kayak dulu. Tapi untungnya ibu sekarang udah sadar ya dan mau berubah juga. Iya Bu, bener. Untungnya sekarang saya sadar dan mau berubah. Saya minta maaf sama mereka dan mengakui semua kesalahan saya. Ya saat itu saya mulai berjanji pada diri saya sendiri dan semua keluarga saya kalau saya akan berubah dan mulai meninggalkan drakor dan perhatian lagi sama mereka. Untungnya mereka mau menerima maaf saya yang bodoh ini. Hehehe, kalau begitu sama dong ya. Virus drakor ini emang sangat berbahaya. Kalau saja kita telah menyadari semuanya, mungkin kita akan bernasib tragis ditinggalkan oleh suami kita sendiri, orang-orang yang selaku kita sayangi.
Iya Bu, saya setuju dengan pendapat Ibu. Kalau Bu Rina sendiri gimana Bu? Ceritanya sama juga dengan apa yang kita alami berdua? Iya Bu, pasti. Soalnya kan kalian juga yang gila drakor kayak saya. Jadi apa yang kalian alami pasti alami juga sama saya. Semenjak saya mulai fokus sama drakor, semuanya terbengkelai. Anak, suami, semuanya lah. Tapi untungnya saya masih dikasih kesempatan dan kesadaran. Hidup saya terasa hampa dan sekarang mulai berubah untuk mencari kebahagiaan lagi. Memangnya drakor itu ya ternyata benar-benar meresahkan dan mengganggu kehidupan. Untung aja kita masih bisa sadar dan berubah. Jadi sekarang kita bisa bangkit deh dan mulai semuanya lagi dari awal. Iya, setuju banget. Drakor emang meresahkan Bu, menyusahkan. Gara-gara drakor hampir aja kita kehilangan masa depan kita. Tapi dari drakor itu juga kita bisa belajar kalau ternyata ada yang lebih penting daripada kebahagiaan sementara, yaitu kebahagiaan bersama dengan keluarga. Bye-bye drakor selamanya. Beka. Ha. Ayo kita bersulang Bu untuk merayakan kebersamaan ini. Ayo kita bersulang untuk menjadikan ini sebagai peringatan bersulang. Yeay. Akhirnya mereka bertiga pun hidup dengan bahagia. Terkadang apa yang kita cintai bisa menjadi racun bagi hidup kita jika tidak dikendalikan, dan ketika kesadaran itu datang, ambillah dan jangan pernah disia-siakan.